Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today our group will present the topic characteristic of the shipping industry. This topic is important because shipping plays a major role in global trade, with nearly 90% of the world goods transported by sea. In this presentation, we will explain the history of shipping, how logistics has evolved, and why the shipping industry remains the backbone of international commerce. Before we start, let me introduce our members. My name is Kurnia Muntera Suci and my friend Azwa Mayuni, Nurul Ashikin, and Zahratul Sofi. Nah, jika kita melihat ke belakang, pengiriman laut itu sudah ada sejak abad ketiga sebelum Masehi. Nah, pada masa itu pedagang mulai menyadari nih bahwa mengirim barang lewat laut itu jauh lebih cepat dibandingkan lewat darat dan juga lebih murah. Namun sistemnya itu masih sangat sederhana, tidak ada kontainer. Jadi barang-barang itu pada numpuk di peti atau di karung. Nah, dan juga sering terjadi kehilangan atau kerusakan. Nah, shipping Mandarin mulai terbentuk di awal tahun 1900-an. Pada saat itu, supply chain masih sangat sederhana. Barang hanya berpindah dari produsen ke pengolah, lalu ke konsumen lokal. Tidak ada distribusi besar seperti pada masa sekarang. Nah, sebenarnya juga konsep logistik ini pertama kali berkembang itu pada di dunia militer. Kerajaan Romawi sudah memiliki sistem khusus untuk mengatur makanan dan senjata bagi tentaranya. Logistik baru diadopsi oleh perusahaan setelah tahun 1960-an karena bisnis mulai membutuhkan pengaturan, pengiriman, dan gudang yang lebih efisien. Perkembangan teknologi transportasi dan globalisasi membuat pengiriman lintas negara ini semakin meningkat. Perusahaan pun mulai mencari cara untuk mengirim barang lebih cepat dan biayanya juga yang lebih murah. Nah, lompatan terbesar terjadi pada tahun 1956 ketika Malcolm M. Silin menciptakan kontainer standar. Inilah titik balik industri shipping. Dengan ukuran kontainer yang seragam, proses bongkar muat bisa dilakukan jauh lebih cepat dan aman. Sejak saat itu, shipping berkembang sangat pesat dan menjadi seperti yang kita lihat pada hari ini. Okay, next I will explain about the logistic evolution. Logistik juga mengalami perkembangan besar dari waktu ke waktu. Pada awalnya, supply chain hanya bersifat lokal dan sederhana. Tapi ketika perusahaan mulai menjual produk ke berbagai negara, supply chain menjadi jauh lebih kompleks dan lebih global. Teknologi menjadi faktor utama perubahan. Forklift memudahkan perpindahan barang di gudang, komputer mulai digunakan untuk mencatat pesanan dan mengatur persediaan, lalu hadirlah internet yang memungkinkan perusahaan melacak barang hanya dengan memasukkan nomor resi saja. Karena supply chain semakin panjang dan rumit, muncullah kebutuhan akan manajemen yang lebih terstruktur. Disinilah lahir konsep supply chain management atau yang kita sebut dengan SCM. SCM bertanggung jawab mengatur seluruh perjalanan barang, mulai dari bahan baku, produksi, pengiriman, sampai barang diterima oleh konsumen. Tantangan yang sering terjadi juga dalam evolusi logistik ini adalah ketidakakuratan permintaan. Jika perusahaan salah memperkirakan kebutuhan pasar, barang bisa menumpuk di gudang dan atau mungkin bisa sebaliknya, stok habis ketika permintaan sedang tinggi-tingginya. Disinilah peran supply chain management dan teknologi jadi sangat penting untuk menjaga efisien. Baik, pada slide ini tentunya saya akan membahas tentang intermediaries in shipping. Nah, intermediaries itu adalah perantara dalam industri yang membantu melalui pengiriman dengan pihak kapal, pelabuhan, dan juga otoritas lainnya. Nah, tentunya tidak hanya itu, mereka juga membantu dalam mengatur dokumen-dokumen penting, mengatur transportasi, dan juga memastikan barang tersebut bisa melewati proses ekspor-impor dengan lancar. Next, for the types of intermediaries, yang pertama itu ada freight forwarder, yaitu pihak yang mengatur pengiriman dari awal hingga akhir. Nah, yang kedua itu ada non-financial operating common carrier. Nah, ini berarti mereka yang tidak punya kapal tetapi bisa menerbitkan bill of lading mereka sendiri. Nah, yang ketiga itu yaitu shipping agent, yaitu perwakilan kapal di pelabuhan. Nah, selanjutnya mereka juga punya custom broker, yaitu pihak yang membantu proses bea cukai supaya barang tersebut itu bisa masuk atau keluar dari negara. Nah, selanjutnya tentunya ada leasing company, yaitu mereka yang menyediakan kontainer untuk disewa.
Nah, yang keenam itu ada export packer, yaitu orang yang membantu mengemas barang khusus ekspor. Nah, yang ketujuh itu ada export management company atau juga disebut dengan export trading company, yaitu mereka yang membantu perusahaan dalam menjual produk ke luar negeri. Nah, yang terakhir itu ada overseas distributor. Nah, ini berarti distributor yang di negara tujuan untuk mendistribusikan produk ke pasar lokal. Oke, next kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu latest logistics trend. Nah, yang pertama itu ada automation, yaitu penggunaan mesin yang sistemnya itu otomatis untuk mempercepatkan pekerjaan. Nah, yang kedua itu ada real time. Nah, ini berarti mereka yang bisa melihat posisi barang dan juga status pengiriman secara langsung. Nah, yang ketiga itu ada API, yaitu teknologi yang bisa menghubungkan sistem antara perusahaan supaya data tersebut bisa diterima lebih cepat. Nah, selanjutnya mereka juga punya digital freight marketplace. Nah, ini adalah platform online yang bisa mencari layanan shipping dengan lebih mudah. Dan selanjutnya mereka juga punya forecasting, yaitu yang bisa memprediksikan kebutuhan atau pengiriman yang dibutuhkan perusahaan biar bisa planning ke depannya lebih baik lagi. Nah, yang terakhir itu adalah agility. Nah, agility ini adalah kemampuan logistik untuk cepat beradaptasi dengan perubahan seperti permintaan pasar atau juga kondisi global. Baik, selanjutnya kita akan bahas ocean freight. Apa itu ocean freight? Nah, ocean freight adalah metode pengiriman barang antar negara melalui jalur laut menggunakan kapal kargo. Nah, ini adalah moda transportasi paling umum yang digunakan dan perusahaan internasional hampir 90% menggunakan ocean freight untuk mengirim barang dalam jumlah besar, barang yang berat, atau pengiriman dalam jangka yang lumayan jauh. Nah, untuk contoh yang paling dekat adalah ketika Uniqlo, H&M, atau brand elektronik seperti Samsung, Xiaomi ingin mengirim ribuan produknya. Nah, mereka menggunakan kapal kontainer. Karena apa? Karena biayanya jauh lebih murah, kapasitasnya sangat besar dan cocok untuk barang massal. Contoh lainnya, komoditas di Indonesia seperti kelapa sawit, kopi, batu bara, dan kayu semuanya diekspor dengan ocean freight karena volumenya besar dan berat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke 5 jenis ocean transport. Setelah menjelaskan definisinya, kita akan masuk ke 5 jenis angkutan laut. Nah, yang pertama itu ada bulk carriers. Ciri-cirinya seperti apa? Bulk carriers itu bisa mengangkut barang curah yang tidak kemas, kemudian muatan berupa barang mentah seperti gandum, batu bara, biji besi, semen. Nah, kapal bulk carriers juga memiliki ruang muat besar tanpa kontainer. Biasanya memiliki hatch covers untuk menutup muatan yang paling atas. Nah, contoh di relief itu seperti Indonesia akan mengekspor batu bara ke India atau Cina itu menggunakan bulk carriers. Nah, selanjutnya yang kedua, cargo ships. Cargo ship ini bisa mengangkut barang campuran yang tidak dalam kontainer. Cargo ship bisa membawa mesin, kendaraan kecil, alat berat, atau barang yang bentuknya tidak standar. Ia juga memiliki ruang muat dan crane sendiri di dalam kapal. Contohnya seperti untuk mengirim alat-alat berat seperti eskavator atau mesin industri. Nah, selanjutnya yang ketiga ada container ships. Container ship itu adalah kapal yang paling umum untuk digunakan dalam industri logistik. Container ship bisa membawa ribuan kontainer berukuran 20-40 kaki, kemudian proses bongkar muatnya itu menggunakan crane. Nah, biasanya ini akan digunakan untuk mengirim consumer goods seperti baju, makanan, dan lainnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tankers. Nah, tankers itu apa? Tankers itu khusus untuk membawa cairan seperti minyak mentah, BBM, LPG, bahan kimia, dan lainnya. Tankers ini memiliki tangki yang besar, kedap udara di dalam kapal. Nah, keamanan tankers ini sangat tinggi karena muatannya mudah terbakar dan berbahaya. Nah, kapal tankers itu contohnya seperti yang dipakai Pertamina untuk mengangkut minyak dari Timur Tengah ke Indonesia. Selanjutnya yang kelima adalah barges. Barges ini kapalnya cenderung datar dan pendek, biasanya tanpa mesin utama. Banyak digunakan di sungai atau pelabuhan kecil. Biasanya ditarik oleh tugboat. Nah, kapal ini cocok untuk memindahkan barang dari pelabuhan besar ke pelabuhan kecil. Contohnya itu seperti
kalau di Indonesia itu memindahkan batu bara dari Sungai Kalimantan ke kapal besar di lepas pantai. Nah, jadi seperti yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya bahwa 90% perusahaan di dunia itu menggunakan ocean freight. Nah, kenapa mereka memilih ocean freight? Nah, di sini saya akan jelaskan alasannya kenapa, keuntungan dan kelebihannya apa menggunakan ocean freight ini. Nah, oke, yang pertama dari sisi advantages-nya. Ocean freight ini sangat cocok untuk pengiriman barang dalam jumlah besar atau bulk shipment karena kapasitas angkutnya lebih besar. Selain itu, biaya pengiriman melalui laut itu relatif lebih murah dibandingkan moda transportasi lainnya, terutama untuk jarak jauh. Nah, tentu untuk pengiriman jarak jauh, ocean freight ini adalah pilihan yang tepat karena lebih murah. Nah, yang kemudian ocean freight ini juga ramah lingkungan karena menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan moda transportasi lainnya seperti air freight. Nah, namun di samping sisi kelebihannya, ocean freight juga memiliki disadvantages atau kekurangan dibandingkan moda transportasi lainnya. Seperti yang sudah disebutkan tadi ya, bahwa waktu pengiriman untuk ocean freight ini lebih lama sehingga kurang cocok untuk mengirimkan barang yang sifatnya mendesak. Selain itu, proses pengirimannya juga cukup panjang. Terdapat risiko kerusakan atau salah penempatan barang jika penanganannya tidak dilakukan dengan baik. Nah, jadi itu advantages and disadvantages for ocean freight. Oke, next. Jadi kita akan membahas step-step bagaimana caranya kita akan mengirimkan barang dengan menggunakan ocean freight. Nah, yang pertama itu ada export haulage. Export haulage itu apa? Yaitu pengiriman barang dari gudang eksportir ke pelabuhan. Nah, dari gudang ke pelabuhan. Nah, yang kedua itu export custom clearance. Apa itu? Yaitu proses pemeriksaan dokumen. Nah, jadi untuk melakukan pengiriman ekspor dan impor melalui ocean freight itu butuh ya namanya proses pemeriksaan dokumen dan perizinan ekspor. Nah, selanjutnya yang dilakukan adalah import custom clearance, yaitu memastikan bahwa barang yang dikirim itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap destination handling, yaitu proses bongkar dan penanganan barang di pelabuhan tujuan. Nah, baru kita masuk yang terakhir, yaitu import haulage, yaitu pengiriman barang dari pelabuhan ke gudang atau tujuan akhir. Nah, jadi setelah barang dikirimkan melalui laut, ada yang namanya import haulage, yaitu dari laut sampai ke pelabuhan. Nah, dari pelabuhan itu akan diantar lagi ke gudang negara tujuan. Nah, baik, selanjutnya saya akan bahas tentang KA Export Organization. Nah, yang pertama itu adalah GST Council. Nah, GST Council ini memang sebenarnya lembaga yang mengatur semua hal yang terkait pajak GST di India. Nah, mereka yang menentukan tarif pajak, aturan teknis, sampai prosedur refund untuk kegiatan ekspor. Nah, kenapa penting? Karena kalau pajak nggak jelas, perusahaan bisa rugi atau proses ekspornya bisa jadi lama. Nah, dengan adanya GST Cancel ini, perusahaan dapat kepastian soal berapa pajak yang harus dibayar dan bagaimana cara mendapatkan refundnya. Nah, jadi tugas mereka bukan cuma bikin aturan, tetapi juga memastikan sistem pajaknya mendukung. Jadi perusahaan supaya ekspor bisa berjalan tanpa hambatan. Nah, yang kedua itu adalah tentang custom department. Nah, custom atau bea cukai ini adalah pihak yang menghandle barang yang mau keluar masuknya negara. Nah, mereka yang mengecek apakah barangnya aman, dokumennya lengkap, dan sesuai regulasi internasional. Nah, biasanya mereka melakukannya pemeriksaan fisik barang. Nah, verifikasi dokumen, sampai memberikan izin resmi supaya barang bisa dikirim ke luar negeri. Nah, bisa dibilang custom itu checkpoint terakhir sebelum berangkat resmi. Nah, kalau ada dokumen yang kurang atau ada barang yang mencurigakan, ya mereka yang bisa menahannya. Jadi peran mereka besar sekali nih dalam menjaga kelancaran sekaligus keamanan proses ekspor impor. Nah, yang ketiga itu ada Directorate General of Foreign Trade.
Nah, DGFT ini adalah badan yang mengatur arah kebijakan perdagangan luar negeri. Nah, mereka yang menentukan program, aturan, dan strategi supaya ekspor impor mereka berjalan lebih terstruktur. Nah, salah satu tugas pentingnya adalah mengeluarkan lisensi ekspor bagi perusahaan yang membutuhkan izin khusus. Nah, misalnya untuk barang tertentu yang diatur pemerintah. Selain itu, DGFT ini sering menyediakan insentif seperti kemudahan administrasi atau program bantuan untuk mendorong pertumbuhan eksportir baru. Nah, jadi perusahaan yang ingin serius di bidang ekspor biasanya akan sering berurusan dengan DGFT ini. Nah, baik untuk pengurusan perizinan maupun untuk mengikuti program dokumen pemerintah. Baik, yang terakhir ada summary. Nah, shipping sekarang berkembang pesat karena teknologinya makin maju dan dunia sudah semakin terhubung. Nah, proses distribusi barang jauh lebih cepat dan mudah diatur. Nah, selain itu ada pihak yang perantara seperti freight forwarder dan custom broker juga sangat membantu perusahaan. Nah, mereka yang mengurus dokumen, mencari rute pengiriman yang paling pas dan memastikan proses ekspor impornya nggak ribet. Nah, walaupun ada banyak moda transportasi, pengiriman lewat laut masih jadi andalan. Nah, alasannya simpel, biayanya lebih murah, kapasitas angkutnya besar, dan rute internasionalnya jauh lebih luas. Sekian, terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do.